Oke guys, eh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di channelnya Pak D Supri yang baru. Nah, kita mau membahas masalah yang sekarang diperbincangkan banyak orang, perpanjangan PPKM di Indonesia. Mungkin ada pandangan lain buat teman-teman di luar sana, kenapa sih PPKM diadakan? Kenapa sih PPKM diadakan berkepanjangan sampai darurat 4? Ini sebelah saya ada Pak D Supri yang punya channel baru, ke depan akan membahas isu-isu yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Entah itu politik, entah itu apa yang lain, kita akan bahas di sini. Nah, Pak D, ini PPKM diperpanjang lagi. Nah, pertanyaannya yang pertama, kenapa harus diadakan PPKM? Yang kedua, kenapa diperpanjang terus-menerus? Positifnya apa, negatifnya apa? Monggo Pak D, silakan. Dijelaskan Pak D. Sampai kapan sih pandemi COVID Corona ini akan berakhir? Nah, ini memang perlu ada penjelasan karena banyak orang yang tidak paham sehingga ngomongnya katanya orang itu seperti ini, katanya orang itu seperti ini. Nah, kita lihat duduk permasalahannya, kenapa ini diperpanjang. Jadi memposisikan kita ini sebagai pemerintah dulu, ya seperti itu ya. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, kita taat pada aturan pemerintah. Nah, karena pemerintah itu berpikir bagaimana keselamatan rakyatnya. Nah, anggap saja usianya sudah 60 Jadi tahun yang ke atas. sudah berumur itu Ya, gitu ya. Terus mungkin juga punya riwayat penyakit apa. Berarti mungkin penyakit COVID ini benar-benar menyerang daya tahan tubuh, terutama untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, mungkin seperti itu. Memang benar mungkin adanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ditambah lagi kepanikan orang tersebut. Kroso greges, kroso ngeluh gak wani, takutnya di COVID kan. Takut ke dokter juga. Iya, takut ke dokter. Penanganannya nggak tepat, mungkin itu yang menyebabkan juga. Tapi akhirnya ya kalau hidup mati kan itu urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi kan yang perlu kita waspadai, barangkali kita yang sehat tapi imun kita kuat, di tubuh kita ada virus, kita ndak ngerasain apa-apa. Jadi yang di rumah ini bisa kebawa virus dari luar kita, sedangkan kita posisi sehat nih teman-teman, posisi sehat, tapi orang di rumah kita lagi imunnya jelek, itu bisa pengaruh juga ya, seperti itu ya Pak ya. Bisa juga. Jadi benar-benar kita harus jaga kesehatan, prokes juga, kemana-mana harus jaga jarak untuk menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita di rumah. Negara itu selalu berpikir, bukan kok negara itu saenake dhewe, tidak. Karena apa? Yang memutuskan harus PSBB, PPKM ini bukan atas inisiatif satu orang saja. Jadi udah banyak di pusat itu. Sana di Jakarta sana juga ada yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dia tahu persis hukum-hukum agama. Lah, kalau toh kita nak jare wong Jawa mokong lah ono aturannya nih gak ditaati. Nah, padahal nak jarene Mbah Yai biyen begini. Bila engkau temukan duri tengah jalan, daripada menyakiti orang lain, singkirkanlah. Benar. Nah, itu balik. Kalau kita sehat, kuat, tapi di diri kita ini ada virus. Lah, ketika kita berkerumun, berinteraksi, bersentuhan dengan orang lain, terus virus itu lari kepada orang lain yang imunnya kurang kuat, akhirnya mereka terdampak
tertular sakit apa kita tidak dosa. Nah, jadi yang intinya gini guys, kita sebagai rakyat Indonesia boleh kita berpendapat, oh virus itu tidak ada, oh kita nggak harus ke dokter, itu hak ke kita masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kita menuruti ini anjuran dari pemerintah, karena seburuk-buruknya pemerintah tetap ingin masyarakatnya yang terbaik. Nah seperti itu mungkin sedikit gambaran dari seorang sesepuh di tanah Jawa hitungannya kan, karena kita hidup di pedesaan yang notabene masih banyak menganut budaya-budaya Jawa, budaya lokal yang untuk dunia-dunia spiritual dan lain-lain itu berdekatan erat sekali. Nah, lebih kalau kita sih lebih percaya ke orang-orang zaman dulu atau orang-orang yang benar-benar kejawen hitungannya, karena ilmu dulu sama sekarang sebenarnya lebih maju ilmu dulu. Kenapa sekarang kita nggak bisa orang seperti orang dulu? Karena kita terlalu memakai logika, tapi kadang logika itu nggak masuk akal di alam lain atau di dunia lain, nah seperti itu. Nah mungkin itu aja dari bincang-bincang kita hari ini, sharing biar pengetahuan kita makin luas ya Pak Dea. Benar ya? Cuma sharing saja, ini ngomong gerumpian. Nah biar kita paham nih apa sih maksud dari situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Mungkin berguna buat teman-teman yang di rumah, keluarga kita juga yang nonton. Nah mungkin tadi teman-teman ada saran atau mau bahas apa nih, silakan komen di bawah. Nggak usah khawatir, kita di sini los tapi benar-benar kita obrolkan omongan yang berkualitas dan benar-benar tidak ada hoax di sini. Jadi pure kita sharing dan membuka wawasan kita semua. Oke, itu aja. Nanti kita bahas yang lain lagi bersama Pak Supri di channelnya yang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.